Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan kita dari CGS International Sekretariat Indonesia dalam program Kelas Pasti. Kelas Pasti yang mana di kali ini di edisi Ramadan ya. Jadi kita akan coba membahas mengenai masih seputar investasi, tapi investasi di produk investasi yang syariah. Yang mana Alhamdulillah di sesi kali ini juga kita eh, akan ada narasumber dari Bursa Efek Indonesia, khususnya dari Departemen IDEC Islamik, yang mana nanti di sini akan join juga bersama kita, akan sharing dengan Bapak Ibu semuanya, dengan Sobat Genpes ya, baik yang live di Facebook ataupun yang join di Zoom ya kali ini. Jadi nanti Alhamdulillah sahabat-sahabat Genpes atau Bapak Ibu juga bisa mengajukan pertanyaan di sesi nanti pas ketika pembicara memaparkan materi. Silakan jika nanti ada pertanyaan bisa ajukan aja di kolom Q&A atau bagi Sobat Genpes atau Bapak Ibu yang join di live Facebook juga silakan di kolom komen ajukan pertanyaan. Nanti insya Allah di sesi akhir Q&A nanti kita akan coba bahas satu persatu pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah telah hadir juga Bapak Ibu di sini, Mas Wildan. Assalamualaikum Mas Wildan. Waalaikumsalam Mas Risna. Apa kabar Mas Wildan? Alhamdulillah sehat. Meskipun Sehat ya. puasa tetap kuat lah untuk Semangat lah. isi Ya, ilmu. baik. Ya, Alhamdulillah kita sudah masuk di Ramadan ke-12 ya. Insya Allah Alhamdulillah 12 ya. di sisa akhir nanti mudah-mudahan kita bisa apa namanya kuat sampai nanti akhir Ramadan ya. Dan mudah-mudahan Amin. di sesi kali ini edukasi yang kita adakan ini juga manfaat bagi Bapak Ibu semuanya atau sahabat Genpes, karena yang join hadir kali ini Mas Widan ada yang sudah jadi investor, yang tentu investornya yang konvensional gitu ya, dan juga ada juga yang baru atau belum jadi investor. Jadi di sesi kali ini kita akan coba bahas mengenai instrumen investasi, yang mana nanti di sini Bapak Ibu silahkan nanti siapkan ajukan pertanyaan, nanti biar nggak lupa langsung ditanyakan, ajukan saja di kolom Q&A ya, ketika Mas Wildan nanti memaparkan materinya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, Mas Wildan, waktu dan tempatnya saya persilahkan untuk sharing ke sahabat-sahabat Genpes semuanya. Oke. eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Risna ya atas pembukaannya. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kembali, saya Wildan Syuruk dari Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia dan pada siang ini, Bismillah ya, meskipun sedang berpuasa, mudah-mudahan bagi yang menjalankan puasa, mudah-mudahan tetap kuat dan fokus ya di jam rawan ini gitu ya. Saya izin share screen sebentar. Apakah sudah terlihat Mas Risna? Ya, sudah kelihatan Mas, sudah. Sudah terlihat. Oke. Oke, siap Mas Risna. Terima kasih banyak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi untuk pada siang kali ini saya akan bawakan materi tentang cara mulai investasi syariah di pasar modal. Tadi Mas Krisna juga sudah sempat cerita gitu ya, kalau peserta di sini sebagian ada yang belum berinvestasi, sebagian sudah berinvestasi namun masih menggunakan atau masih investasi konvensional gitu ya. Jadi di materi yang akan saya bawakan mudah-mudahan teman-teman yang belum mulai bisa tahu gitu ya investasi di pasar modal syariah sekarang yang berinvestasi syariah tapi sudah mulai berinvestasi di pasar modal menjadi tahu gitu ya perbedaan dan keunggulan dari investasi di pasar modal syariah itu seperti apa. Oke Bapak Ibu dan teman-teman sekalian
sebelum saya masuk ke materi, saya mau sharing juga gitu ya terkait program yang saat ini International Sekuritas Indonesia, kami sedang menyelenggarakan kegiatan namanya Syariah Investart ya. Jadi program ini adalah program giveaway atau hadiah untuk Bapak Ibu atau teman-teman yang melakukan pembukaan rekening saham syariah selama periode program. Jadi dari mulai 9 Februari sampai dengan 15 Mei. Jadi simple sebenarnya programnya Bapak Ibu tinggal buka rekening saham syariah. Jadi kalau yang belum punya yang syariah bisa buka yang syariah. Yang belum mulai sama sekali bisa buka rekening saham syariah di CG Sekuritas Indonesia. Nanti mungkin sama Mas Risna dipandu juga ya kira-kira cara buka rekeningnya seperti apa. Nanti peserta yang memenuhi syarat akan diundi gitu. Jadi ada dua hadiah, ada hadiah door prize, ada hadiah grand prize. Hadiah door prize dibagikan setiap periode, hadiah grand prize dibagikan setiap pada akhir periode. Jadi ada 3 periode dan di akhir kita ada grand prize gitu ya. Jadi nanti peserta yang beruntung bisa mendapatkan door prize atau dan grand prize. Jadi Bapak Ibu meskipun sudah menang door prize tetap bisa memenangkan grand prize. Hadiahnya ada apa aja? Hadiahnya lumayan lah ya. Untuk door prize-nya kami ada 150 hadiah untuk 3 bulan, 3 ada earbuds, ada power bank, 5 ada e-wallet, ada buku pasar modal syariah, data serot, dan e-money. Nah, ini semua bisa Bapak Ibu dapatkan. Nah, untuk grand prize-nya apa saja? Grand prize-nya kami ada 1 unit tablet mini, 1 unit smartphone, dan 1 unit smart TV yang semuanya bisa Bapak Ibu dapat menangkan gitu ya. Kesempatannya kalau Bapak Ibu buka rekening saham syariah di CGS Sekuritas Indonesia selama periode program. Ini untuk tanggalnya, untuk informasi selengkapnya Bapak Ibu bisa cek di media sosialnya Indonesia Stock Exchange ataupun di media sosialnya CGS International Securities Indonesia atau bisa scan atau klik bit.ly/syariah investor 2026. Nanti saya akan share lagi di akhir presentasi saya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, tadi saya sudah memperkenalkan tentang diri saya gitu ya. Sekarang saya mau memperkenalkan tempat saya bekerja. Bapak Ibu sering BI atau Indonesia Stock Exchange atau IDX. Nah, jadi siapa kami atau siapa itu Bursa Efek Indonesia? Jadi sederhananya Bursa Efek Indonesia ini adalah penyelenggara dan penyedia sistem dan sarana perdagangan saham ya, atau lebih luasnya kegiatan di pasar modal di Indonesia. Jadi kalau bisa diibaratkan seperti sebuah mall, Bursa Efek Indonesia ini adalah pengelola mallnya, gitu ya. Yang mana pasar modal adalah mallnya, gitu ya. Yang mana dalamnya ada aktivitas transaksi ya antara penjual dan pembeli, gitu ya. Nah, sama di pasar modal pun demikian, di mallnya Bursa Efek pun demikian. Ada investor dan ada kios-kiosnya itu adalah perusahaan sekuritas. Jadi kalau Bapak Ibu dan teman-teman mungkin yang belum mulai investasi atau belum paham, mau beli saham itu teman-teman nggak datang ke Bursa Efek Indonesia tapi datang ke kios-kiosnya atau melalui perusahaan sekuritas. Nanti di sana gitu ya Bapak Ibu bisa beli gitu ya atau transaksi saham melalui perusahaan sekuritas. Tapi semua transaksi perusahaan sekuritas atau semua transaksi kios itu terjadi atau terlaksana di mallnya gitu ya atau di Bursa Efeknya. Jadi yang menyediakan sistemnya atau menyediakan platformnya adalah Bursa Efek Indonesia, tapi Bapak Ibu dan teman-teman itu bertransaksi melalui perusahaan sekuritas gitu ya. Itu peran pertama Bursa Efek Indonesia. Peran kedua adalah mencatatkan efek gitu ya, sama seperti barang-barang yang dijual di mall gitu ya. Semua barang atau surat berharga yang ditransaksikan di Bursa Efek Indonesia itu juga harus terdaftar atau tercatat di Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau ada perusahaan mengeluarkan atau menerbitkan saham, tapi sahamnya tidak dicatatkan ke Bursa Efek Indonesia, Bapak Ibu tidak akan pernah bisa menemukan nama sahamnya di aplikasinya CGS gitu atau di aplikasi perusahaan sekuritas. Kenapa? Karena memang uh, sahamnya belum dicatatkan gitu ya, barangnya belum dicatat gitu ya untuk diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia gitu ya. Contohnya apa untuk saham-saham yang sudah tercatat gitu ya? Biasanya ciri-ciri paling utamanya yang pertama adalah di belakang ada kata TBK. Tapi tidak semua perusahaan TBK atau perusahaan terbuka itu sahamnya dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Saya kasih contoh contoh perusahaan TBK yang meskipun dia sudah menjadi perusahaan terbuka,
tapi tidak mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Yang mana itu adalah Bank Muamalat ya, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Jadi meskipun ada kata Tbk di belakang, tapi dia tidak memiliki atau tidak tercatat atau tidak mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Jadi Bapak Ibu tidak bisa membeli saham saham Bank Muamalat di Bursa Efek Indonesia. Ketiga, fungsi pengawasan sama seperti mall ya, ada security, ada CCTV di Bursa Efek Indonesia. Kami juga punya fungsi surveillance atau fungsi pengawasan agar transaksi yang berjalan di Bursa Efek Indonesia bisa berjalan secara teratur, wajar, dan efisien. Keempat adalah fungsi pengembangan ya. Jadi sama seperti pengelola mall gitu ya, tentu pengelola mall ingin gitu ya mallnya bisa berkembang gitu ya. Banyak inovasi mall misalkan ada mall kayak di Jakarta itu ada mall Plaza Semanggi di rebranding gitu ya. Apa namanya interiornya, isinya dan lain-lainnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menarik gitu ya, biar ada pengunjung gitu ya. Sama Bursa Efek Indonesia juga demikian. Kami melakukan banyak riset, inovasi produk, dan lain-lain gitu, ya, termasuk edukasi ke Bapak Ibu dan teman-teman. Salah satunya adalah untuk mengembangkan pasar modal Indonesia, khususnya pasar modal syariah di Indonesia. Nah, selanjutnya, tadi kita sudah mengenal Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau kata kerjanya itu adalah investasi, tempatnya itu di Bursa Efek Indonesia. Nah, lingkupnya di mana di pasar modal Indonesia gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin soal investasi itu pilihannya banyak gitu ya. Bapak Ibu bisa investasi di berbagai aset gitu ya. Ada properti, eh, emas dan lain-lain gitu. Tapi salah satu instrumen atau alternatif investasi yang bisa Bapak Ibu coba itu adalah dan terjangkau ya. Itu adalah investasi di pasar modal Indonesia gitu ya. Secara sederhana, definisi pasar modal itu seperti apa? Definisinya sebenarnya simple gitu ya. Ada dua definisi dari dua sisi. Yang pertama dari investor, investasi bisa menjadi sarana kegiatan gitu ya. Atau pasar modal bisa jadi sarana untuk berinvestasi. Jadi ada investor punya uang yang disisihkan, punya uang yang disisihkan dari kebutuhan gitu ya. Bingung gitu ya mau taruh di mana uangnya, bisa taruh atau bisa diinvestasikan di pasar modal. Di satu sisi itu ada juga pihak yang membutuhkan modal gitu. Ada perusahaan atau pemerintah mau ekspansi, mau bangun pabrik kalau pemerintah mau bangun fasilitas umum untuk menjaga cash flow gitu ya. Salah satu alternatifnya itu bisa menerbitkan saham atau surat berharga gitu ya. Jadi dari dua sisi dapat nih ketemu nih yang satu punya uang, yang satu butuh uang. Dipertemukan di pasar modal, mereka saling bertukar gitu ya. Investor ngasih uangnya masuk ke penerbit, penerbit dapat uang. Sebagai gantinya, penerbit memberikan suatu surat gitu ya, atau namanya surat berharga yang tujuannya apa? Tujuan untuk jadi bukti gitu ya, atau kontrak gitu ya, bahwa investor telah menyetorkan uangnya gitu ya ke si penerbit. Sebagai apa? Kalau sebagai kepemilikan ya namanya adalah saham. Tapi kalau misalkan utang, obligasi gitu ya. Tapi kalau yang syariah pembiayaan namanya sukuk gitu ya. Jadi keduanya saling bertukar gitu ya. Yang investor ngasih uang dapat surat berharga, yang penerbit dapat uang, tapi dia mengeluarkan suatu janji gitu ya atau bukti gitu bahwa dia telah dapat setoran dari investor sebagai entah kepemilikan atau sebagai pembiayaan gitu ya. Kalau pembiayaan atau utang artinya ada waktu jatuh temponya gitu ya, harus dikembalikan. Tapi kalau kepemilikan itu tidak perlu dikembalikan gitu ya. Selama perusahaannya ada gitu ya, si investor tetap jadi pemiliknya gitu ya. Tapi tengah-tengah nanti bisa diperjualbelikan kembali. Nah, untuk teman-teman yang sudah berinvestasi di pasar modal konvensional ataupun teman-teman yang belum berinvestasi sama sekali, nah mungkin pernah atau sering dengar gitu ya. Apa sih bedanya pasar modal syariah dengan pasar modal secara umum gitu ya? Jadi kalau tadi kita bisa definisikan pasar modal secara umum adalah seluruh aktivitas di pasar modal yang sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku gitu ya. Nah, kalau pasar modal syariah maka kita tambahkan sedikit gitu ya definisinya menjadi seluruh aktivitas di pasar modal yang sesuai dengan undang-undang dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi ada dua. Yang pertama tidak boleh melanggar atau tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Kedua, juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Gitu ya. Jadi ada dua uh, apa namanya
syarat atau kriterianya. Nah, di Indonesia, prinsip syariah di pasar modal yang diimplementasikan atau diterjemahkan menjadi suatu peraturan itu mengacu ke fatwa yang diterbitkan oleh DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Yang mana kalau kita lihat di fatwa tersebut, itu kita bisa definisikan bahwa perbedaan pasar modal syariah dengan pasar modal secara umum adalah dari dua hal. Pertama, mekanisme transaksi, kedua dari objek yang ditransaksikan. Yang pertama, mekanisme transaksi atau bahasa simpelnya atau sederhana adalah cara kita bertransaksi itu harus sesuai syariah. Jadi kalau bertransaksi tapi tidak sesuai syariah, meskipun sahamnya saham syariah gitu ya, objek transaksinya syariah, itu tidak bisa disebut sebagai aktivitas di pasar modal syariah. Begitupun sebaliknya, cara bertransaksinya sesuai syariah, tapi saham yang dibeli atau ditransaksikan tidak sesuai syariah, maka aktivitasnya tidak bisa disebut sebagai aktivitas pasar modal syariah. Nah, sekarang saya mau sharing tentang ekosistem ya atau produk-produk yang ada di pasar modal syariah Indonesia. Saat ini sudah sangat lengkap gitu ya. Dari mulai produk tercatat, sahamnya sudah 70% yang ada di Bursa Efek Indonesia adalah saham syariah. 672 dari 900-an saham yang ada di Bursa Efek Indonesia itu sudah syariah. Jadi apa eh, kemungkinan atau probabilitas gitu ya Bapak Ibu eh, investasi di di saham yang syariah itu di Bursa Efek Indonesia eh, 7 banding 3 gitu ya. Jadi 7-nya saham syariah, 3-nya nggak syariah gitu ya. Jadi akan lebih besar kemungkinan Bapak Ibu berinvestasi di pasar modal syariah gitu ya dibandingkan dengan saham yang nggak syariah. Karena lebih banyak saham yang syariah dibandingkan saham yang tidak syariah. Kedua ada sukuk ya, sukuk ada dua, ada sukuk negara, ada sukuk korporasi. Bedanya apa? Bedanya kalau sukuk negara diterbitkan oleh negara, sukuk korporasi diterbitkan oleh perusahaan, gitu ya. Tujuannya apa bedanya, gitu ya? Kalau negara maka tujuannya digunakan untuk membiayai fasilitas-fasilitas publik, gitu ya, atau proyek-proyek negara, proyek-proyek pemerintah, gitu ya. Kalau korporasi, simply ya untuk kebutuhan perusahaan, perusahaan mau bangun pabrik, uangnya dari mana? Bisa dari sukuk, gitu ya. Nanti Bapak Ibu dapat bagi hasil, gitu ya, dalam bentuk kupon dari hasil tadi eh, aset aset yang mendasarinya atau kalau ngomongin soal pabrik ya dari pabriknya gitu ya. Terus ada reksadana syariah, kemudian ada exchange traded fund, ETF syariah. Nah, yang baru EBA ya, EBA ini ada dua ya, baru terbit kemarin. Jadi udah ada EBA SP dan EBA KIK. Nah, untuk instrumen pendukung juga sudah banyak ya, peraturannya sudah banyak, fatwanya sudah banyak, dan indeks saham syariahnya sekarang sudah ada 6. Ada indeks kompositnya ISSI atau indeks saham syariah Indonesia, indeks dengan tema likuiditas ada JII, Jakarta Islamic Index, Jakarta Islamic Index 70, kemudian ada indeks berbasis growth, tematik growth, ada indeks syariah growth, ada indeks tematik BUMN ya, ada indeks MES BUMN, ada juga yang paling baru tematik high dividend ya, jadi yang paling konsisten dan memiliki dividen yield yang tinggi ya, namanya SNP dan IDX Indonesia Syariah High Dividend. Jadi kalau Bapak Ibu mau cari saham-saham yang konsisten bagi-bagi dividen dan punya dividen yield yang relatif tinggi, bisa refer ke indeks co-branding ya. Jadi indeks co-branding itu indeks kerjasama kami dengan S&P ya, S&P uh, di S&P indeks Indonesia Syariah High Dividend. Nah, layanan investasi juga sudah banyak. Ada perusahaan sekuritas yang punya layanan syariah. Salah satunya adalah CGS Sekuritas Indonesia. Kemudian Bank RDN juga sudah ada yang syariah, sudah banyak. Manajer investasi dan galeri investasi juga sudah banyak. Nah ini, alhamdulillah tahun lalu kami dapat penghargaan lagi sebagai The Best Islamic Capital Market ya, dari Global Islamic Finance Awards ya, institusi yang memberikan penghargaan untuk perkembangan keuangan dan ekonomi syariah. Nah, tadi kita sudah sama-sama paham tentang pasar modal syariah. Sekarang mari kita kenali apa sih saham syariah itu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bisa definisikan saham itu sendiri, itu bisa kita definisikan sebagai bukti kepemilikan perusahaan. Jadi ketika kita ngomongin saham, maka kita langsung tahu, oh saham itu adalah bukti kepemilikan perusahaan. Artinya pemegang saham
itu memiliki sebagian kepemilikan di perusahaan tersebut, gitu ya. Jadi kalau saya punya saham ABCD, perusahaan ABCD, maka saya adalah pemilik dari perusahaan ABCD, gitu ya. Yang menjadi pertanyaan adalah berapa persen sih kepemilikan saya? Nah, persentasenya bisa didefinisikan atau diketahui dari jumlah atau porsi saham yang dimiliki. Kalau saya punya 10% saham, gitu ya, artinya saya punya 10% kepemilikan dari perusahaan tersebut. Kalau saya punya 60%, saya adalah pemegang saham mayoritas. Artinya saya adalah pemilik mayoritas pemilik dari perusahaan tersebut, gitu ya. Nah, perbedaan saham syariah dengan saham non syariah itu seperti apa? Jadi sama seperti pasar modal dan pasar modal syariah, perbedaan saham syariah dengan saham konvensional itu dari tadi ya. Kalau saham syariah itu tidak bertentangan dengan prinsip syariah, gitu ya. Nanti kita sama-sama cek di slide selanjutnya bedanya apa. Jadi kalau ngomongin soal saham syariah ya simply definisinya adalah bukti kepemilikan perusahaan atau saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, gitu ya. Kenapa sih kepemilikan perusahaan perlu bukti atau perlu dokumen gitu ya? Sama seperti tanah gitu ya. Saham ini termasuk pertama benda mahal gitu ya, benda berharga gitu ya. Kedua, saham itu bukan barang bergerak gitu ya. Jadi ketika terjadi perpindahan kepemilikan, eh, ketiga tidak bisa dibagi-bagi gitu ya. Jadi saham itu yang pertama barang berharga gitu ya. Kepemilikan perusahaan itu kan berharga, maka perlu dokumen gitu ya yang menjadi bukti kalau kalau kita adalah pemilik dari perusahaan tersebut gitu ya. Kedua, bukan benda bergerak. Jadi tadi ya kita perlu bukti gitu ya. Ketika suatu perusahaan pengen tahu siapa sih pemiliknya, nah dia perlu bukti kalau kita benar-benar adalah pemilik perusahaannya. Dan ketika ada orang yang mau jual sebagian kepemilikan saham perusahaannya, maka juga perlu bukti gitu ya kalau dia adalah pemiliknya gitu ya. Karena bukan benda bergerak yang bisa diserah terimakan dikasih barangnya gitu ya, ada fisiknya. Tapi saham itu bukan benda bergerak dan tidak ada fisiknya saat ini gitu ya. Jadi perlu bukti. Ketiga, tadi ya tidak bisa dibagi-bagi gitu ya. Kalau saya punya perusahaan, perusahaannya punya gedung, 10 mobil, 5 pabrik gitu ya. Itu nggak bisa dibagi-bagi. Oh, saya punya pabriknya aja atau saya punya ininya aja. Nggak bisa gitu ya. Tapi dibagi-baginya dari apa? Dari kepemilikannya gitu ya. Persentase kepemilikan dari perusahaannya mencakup aset-asetnya, gedungnya, pabriknya dan lain-lain. Nah, itu kita eh, bisa dibuktikan dengan saham. Saham sendiri ada dua jenis pasar ya. Jadi kalau Bapak Ibu ngomongin soal investasi kan yang pertama yang jadi bahan pertimbangan dalam kita berinvestasi itu adalah dari segi keuntungan. Yang pasti ketika kita berinvestasi, hal yang ingin kita dapatkan, yang pertama kali kita ingin dapatkan adalah keuntungan atau benefit, manfaat gitu ya. Apa sih keuntungannya saya beli saham gitu ya. Nah, kedua adalah dari sisi likuiditas gitu ya. Jadi kalau ada instrumen investasi bisa kasih keuntungan tinggi atau relatif kompetitif gitu ya. Tapi ternyata tidak liquid gitu ya. Ini jadi bahan pertimbangan lagi gitu ya. Kenapa? Karena meskipun dia keuntungannya tinggi tapi susah untuk kita jual atau susah untuk kita realisasikan keuntungannya. Nah, inilah apa namanya? Keunggulan dari pasar saham atau pasar modal. Karena di pasar modal kita punya dua jenis pasar dan pasarnya dua-duanya ramai gitu ya. Yang pertama ada pasar perdana, pasar ketika saham pertama kali diterbitkan atau ditawarkan kepada kita sebagai investor gitu ya. Ibaratnya kalau beli motor langsung dari dealernya gitu ya. Kedua ada pasar sekunder. Pasar sekunder ini pasar ketika kita beli motor ingin kita jual lagi gitu ya. Atau kalau di investasi pasar untuk kita exit gitu ya. Misalkan saya jadi investor saham. eh, saya udah cukup gitu ya pengen merealisasikan keuntungan saya karena ternyata saya udah 20 tahun investasi di pasar modal di saham. Saya pengen tarik uangnya untuk pensiun atau untuk biaya kuliah anak dan lain-lain. Saya tarik uangnya. Bisa nggak? Bisa. Atau nggak usah lama-lama deh. Gitu ya. Saya investasi saham, saya masih belajar, saya investasi saham. Tiba-tiba saya butuh uang, bisa nggak saya jual? Jawabannya bisa gitu ya. Di mana? Di pasar sekunder gitu ya. Eh, Bedanya apa pasar sekundernya? Jadi kalau misalkan ngomongin soal pasar sekunder gitu ya, sorry, di pasar saham
itu secara likuiditas itu liquid gitu ya. Kenapa? Karena kalau ngomongin soal rata-rata nilai transaksi atau perputaran uang di tahun 2026 ini sudah ada 30 triliun gitu ya. Rata-rata nilai transaksi atau perputaran uang yang berputar setiap harinya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya uang 100, investasi 1 juta, 100 juta gitu ya, dibandingkan dengan perputaran uang yang berputar gitu ya, itu masih tercover gitu ya. Tapi balik lagi gitu ya, saya tidak bilang semua saham itu liquid gitu ya, karena ada beberapa saham yang tidak ramai atau tidak liquid. Nah, ini yang jadi PR bagi kita untuk apa? Untuk memilih ya, kira-kira saham yang liquid seperti apa. Nah, caranya gimana? Caranya Bapak Ibu bisa refer ke kalau yang di konvensional ada LQ45, kalau di syariah ada namanya Jakarta Islamic Index, ada Jakarta Islamic Index 70 gitu ya. Bapak Ibu bisa jadikan itu sebagai guideline gitu ya untuk melihat kira-kira saham yang liquid yang mana. Nah, keuntungan risiko investasi saham syariah itu seperti apa? Jadi kalau ngomongin soal keuntungan, ada dua nih. Yang pertama adalah dividen, kedua adalah capital gain. Dividen ini adalah bagi hasil ya. Jadi kalau perusahaan cetak untung atau laba gitu ya, secara sederhananya ya, itu teman-teman bisa mendapatkan bagi hasilnya gitu ya. Kalau memang mayoritas pemegang saham itu setuju atau sepakat gitu ya, kalau keuntungan atau laba bersihnya itu ingin dibagikan sebagai dividen gitu ya. Tapi kalau misalkan perusahaannya masih baru berkembang gitu ya, kayaknya jangan bagi-bagi laba dulu deh, karena perusahaannya masih butuh uangnya nih buat berkembang, buat jadi modal tambahan. Nah, itu bisa jadi Bapak Ibu tidak dapat dividennya. Kenapa? Karena balik lagi dividen itu adalah keputusannya ada di rapat umum pemegang saham, gitu ya. Jadi kalau para pemegang saham sebagai pengendali gitu ya, itu mau lagi butuh uang nih, pengen dibagiin aja, bisa dibagikan. Tapi kalau memang lebih care gitu ya sama perusahaannya, perusahaannya masih butuh dan lain-lain, bisa tidak dibagikan dulu, jadikan modal tambahan. Kedua, capital gain. Capital gain adalah selisih keuntungan. Jadi kalau kita beli saham di harga 10.000 per lembar, jual di harga 15.000 per lembar, maka kita dapat selisih harga jual dan beli senilai 5.000. Gitu ya. Jadi bisa dapat dua skema keuntungannya. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan juga adalah risiko. Jadi yang namanya investasi, yang namanya bisnis, pasti ada risiko. Gitu ya. Syariah, tidak syariah sama-sama punya risiko. Kenapa? Karena namanya juga investasi. Pasti ada risikonya. Risiko yang pertama adalah risiko pasar. Jadi risiko ketika harga saham yang kita miliki harganya naik turun gitu ya. Kalau misalkan naik turun dan ternyata kita jual yang kita beli di bawah harga 10.000, maka kita ini kalau dijual ya, kita akan dapatkan yang namanya capital loss gitu ya, atau kerugian. Tapi kalau belum dijual, belum bisa disebut sebagai loss. Kenapa? Karena masih ada potensi sahamnya naik gitu ya. Saya kasih contoh. Ada saham secara fundamental bagus, perusahaannya bagus, tapi karena memang ada isu atau berita yang kurang bagus, misalkan tentang perang atau tentang apa gitu ya, yang menyebabkan investor panik gitu ya, akhirnya dijual gitu ya. Banyak yang mau jual sahamnya yang sebenarnya sahamnya bagus, tapi karena banyak yang mau jual, seperti teori ekonomi gitu ya, kalau demand-nya lebih sedikit daripada supply-nya, harganya bisa terdorong untuk turun. Kayak kita jual barang, barang yang nggak laku nih, atau toko deh, toko mau jual barang, tapi barang nggak laku. Maka biasanya toko itu saling banting harga gitu ya. Biar apa? Biar cepat kejual. Nah, sama investor juga gitu. Satu investor berpikiran, wah ini ada isu buruk nih, saya pengen jual deh, buru-buru sahamnya sebelum harganya turun. Tapi yang berpikiran seperti itu bukan cuma satu investor, ada banyak investor gitu ya. Yang pada akhirnya karena yang berpikiran seperti itu banyak, akhirnya harganya terdorong untuk turun. Nah, kalau misalkan turun dan kita jual, tadi kita dapat yang namanya capital loss. Kedua, ada risiko kebangkrutan. Kalau perusahaan yang kita miliki sahamnya itu dibubarkan gitu ya. Tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena perusahaan yang bangkrut itu pasti selalu ada alarm ya, selalu ada tanda-tanda. Bisa Bapak Ibu cek di mana? Bisa lihat dari pergerakan harganya, bisa lihat dari laporan keuangannya gitu ya. Kalau kok makin lama makin rugi terus nih gitu ya, ada tanda-tanda gitu, atau ada berita eh, manajemennya kurang bagus gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Nah, itu bisa jadi sinyal gitu ya buat kita apa? Untuk take action. Apakah mau jual,
hold atau justru oh ini mah turunnya karena isu aja gitu ya. Padahal sebenarnya perusahaannya bagus kok gitu ya. Tapi pun bisa nambah juga gitu ya. Nah, ngomongnya soal saham syariah, ada dua jenis saham syariah. Ada saham emiten syariah, ada saham lolos seleksi syariah. Saham emiten syariah ini adalah saham dari perusahaan syariah. Jadi memang dari didirikannya perusahaan, si pendirinya atau ownernya atau si manajemen perusahaan yang sudah mendeklar kalau perusahaannya itu beroperasi sesuai syariah. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya yang pertama itu memiliki yang namanya Dewan Pengawas Syariah. Gitu ya. Jadi harus punya Dewan Pengawas Syariah. Ini diatur di POJK gitu ya. Kalau ada perusahaan syariah harus punya Dewan Pengawas Syariah. Untuk apa tugasnya? Tugasnya untuk memantau gitu ya. Kalau operasionalnya benar-benar sesuai syariah. Untuk asesmen, untuk mengaudit gitu ya. Apakah perusahaannya benar-benar beroperasi sesuai syariah gitu ya. Biasanya apa? Biasanya namanya ada kata-kata syariahnya, misalkan asuransi syariah, bank syariah, atau hotel syariah gitu ya. Itu harus punya dewan pengawas syariah. Nah, sahamnya gimana? Sahamnya sudah pasti syariah. Kenapa? Karena sudah punya dewan pengawas syariah yang secara day to day mengawasi atau mengaudit gitu ya, mengecek kalau perusahaannya memang beroperasi sesuai syariah. Nah, terus nasibnya perusahaan-perusahaan yang tidak secara langsung mendeklar kalau perusahaannya sesuai syariah seperti apa gitu ya. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang dia tidak mendeklar gitu ya. Kalau perusahaannya sesuai syariah, tapi ketika diseleksi oleh OJK berdasarkan fatwa DSN MUI, ternyata perusahaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Misalkan, oh, saat ini adalah perusahaan otomotif gitu ya. Perusahaan otomotif dia ya jualan mobil gitu ya, tidak melanggar syariah dan dari sisi keuangannya juga tidak bertentangan dengan prinsip syariah, tidak banyak utang berbasis bunganya gitu ya dan lain-lainnya, maka dia bisa jadi masuk ke saham syariah. Jadi meskipun tidak ada label syariah di namanya, tapi kalau setelah diseleksi oleh OJK berdasarkan fatwa dia tidak bertentangan dengan prinsip syariah, maka sahamnya bisa masuk ke saham syariah. Nah, ini saya kasih contoh. Ini sebenarnya seleksi tahun lalu ya, yang terbaru yang bulan Desember sampai bulan Mei belum belum saya buat, tapi intinya yang keluar itu ada Akra, Petrosi, kalau saya nggak salah Aman juga kalau saya nggak salah keluar, tapi sisanya itu saham syariah gitu ya, kayak Antam, Adaro, BSI gitu-gitu itu syariah gitu ya. Ini contoh-contohnya gitu ya. Di sini kita bisa lihat yang mana yang emiten syariah, yang mana yang saham lolos seleksi syariah. Yang emiten syariah, clue pertama ada kata syariah, sudah pasti Bank Syariah Indonesia. Ada lagi nggak yang lain? Nggak ada gitu ya. Kita cek lagi apakah punya Dewan Pengawas Syariah, ternyata yang lain juga nggak punya Dewan Pengawas Syariah. Maka di sini yang bisa kita sebut sebagai emiten syariah hanya BSI. Bedanya apa? Tadi selain dari sisi anggaran dasar atau statement gitu ya, bedanya adalah kalau emiten syariah sampai kapanpun dia sahamnya akan masuk saham syariah. Kalau saham lolos seleksi syariah, dia akan diseleksi secara berkala selama 2 kali dalam setahun. Kenapa? Karena tadi diseleksi artinya punya checklist, punya kriteria. Ketika sahamnya atau perusahaannya tidak lagi memenuhi kriteria sesuai syariah, maka sahamnya harus dikeluarkan dari daftar efek syariah atau daftar saham syariah gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya ya. Jadi ada Kalbe, Medco, Unilever, UNTR, Indofood dan lain-lain meskipun tidak ada kata syariahnya, tapi memang sahamnya saham syariah karena menurut OJK dari hasil seleksi berdasarkan fatwa DSN MUI semuanya masuk kategori syariah. Nah, transaksinya seperti apa? Jadi kalau misalkan tadi saya sudah cerita, kalau mau transaksi saham syariah itu harus melalui perusahaan sekuritas, yang mana Bapak Ibu baik sebagai investor maupun sebagai pembeli itu harus melalui perantara, namanya perusahaan sekuritas. Salah satu perusahaan sekuritas adalah CGS Sekuritas Indonesia, CGS International Sekuritas Indonesia, gitu ya. Nanti tugasnya CGS apa? Tugasnya CGS tadi mewakili Bapak Ibu gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau jual saham, Bapak Ibu bilang ke CGS, bisa bilang atau kalau sekarang sudah online gitu ya atau sudah pakai aplikasi, klik tombol gitu ya. Klik tombol buy artinya jadi sinyal buat perusahaan sekuritas untuk buy atas nama Bapak Ibu. Jadi perusahaan sekuritas tuh membelikan sebuah saham atas nama Bapak Ibu gitu ya. Belinya gimana caranya? Dengan cara input ya. Dia punya sistem yang nyatu ke sistemnya di Bursa Efek Indonesia. Dia input Bapak Ibu mau beli saham berapa, di harga berapa gitu ya. Nanti di sistemnya Bursa Efek Indonesia akan di matchingkan, dipertemukan gitu ya. Di sisi lain ada orang yang mau
tadi kita mau beli saham, di sisi lain ada orang yang mau jual saham dengan harga sekian, jumlahnya sekian. Nah, dipertemukan dengan order kita, sesuai nggak? Oh, ternyata harganya nggak sesuai. Yang jual pengennya harga 500, yang beli pengennya harga 450 gitu ya. Ini kan artinya nggak match. Ya itu akan terus kuat-kuatan gitu ya, sama seperti kita tawar-menawar gitu ya. Karena memang sistem transaksi di Bursa Efek Indonesia ini adalah jual beli dengan cara tawar-menawar secara berkelanjutan. Jadi sepanjang satu hari dari jam 9 sampai jam 4 itu sistemnya tawar-menawarnya jalan terus gitu ya. Terus gimana kalau misalkan kayak gitu ya? Berarti harus salah satu harus ngalah antara penjualnya nurunin harga, pembelinya naikin harga gitu ya. Kalau saya jadi pembeli, saya pengen cepat-cepat beli sahamnya, saya naikin harganya sesuai apa? Sesuai harga yang mau dijual sama si penjual. Kalau penjual pengennya 500, ya udah saya naikin harganya jadi 500 atau 50 ya. Apa biar cepat-cepat kebeli gitu ya. Prinsipnya itu ya teman-teman ya. Dan untuk transaksinya itu kita punya sistem yang segregation of duties juga ya. Jadi antara sistem perdagangan, penjaminan atau proses clearing sampai dengan penyimpanan atau kusodian itu dibedakan oleh tiga institusi yang berbeda. Jadi masing-masing punya tugas berbeda, tidak dalam satu organisasi yang sama. Ini jam perdagangannya jam 9 sampai jam 4, di tengah-tengahnya kita ada jam istirahat atau makan siang atau isoma. Jumat lebih panjang, Senin Kamis normal ya. Nah, ini snapshot perkembangan pasar modal syariah sebagai informasi gitu ya. Aktivitas transaksi semua naik, kinerja ISSI juga luar biasa. Tahun lalu ISSI itu naik 43% gitu ya. Hampir 50% dari tahun 2024 gitu ya. Kapitalisasi pasarnya juga naik besar. Nah, kalau dibandingkan, suka banyak ada pertanyaan, apa sih kelebihannya investasi di saham syariah dibanding saham konvensional gitu ya. Sebenarnya agak susah untuk mengcompare kalau misalkan beda industri. Atau kalaupun satu industri sebenarnya tidak apple to apple juga. Kenapa? Karena sebenarnya antara syariah dan konvensional itu bukan dibedakan dari kondisi perusahaannya, tapi dari sisi kesesuaiannya dengan syariah, gitu ya. Jadi kalau ngomongin soal saham, tapi kalau misalkan kita ngomongin data, gitu ya, performa saham syariah dibanding saham konvensional, saya mau cerita dari indeks domestik dibandingkan dengan konvensional. Tahun lalu, indeks saham syariah Indonesia atau indeks kompositnya syariah itu naik 43%-an. Sementara IHSG atau komposit semua saham yang di Bursa Efek Indonesia itu hanya naik 22%. Artinya saham syariah di tahun lalu itu outperform atau kinerjanya dua kali lipat dibandingkan dengan seluruh saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Yang mana itu adalah berita bagus gitu ya. Bahkan uh, blue chipnya gitu ya, atau indeks atau saham-saham liquidnya yang syariah itu kan masuk dalam indeks JI atau Jakarta Islamic Index. Yang konvensional tuh bisa LQ45, bisa IDX 30. Kenaikannya jauh banget gitu ya. 6 6 kali lipat gitu ya dibandingkan dengan yang konvensional. Kalau JI naik sekitar 20 persenan, yang konvensional naik IDX 30 sama LQ45 cuma 3 sampai 2,4 sampai 3,3% gitu ya. Artinya kalau ngomongin soal data sebenarnya gitu ya, tahun lalu syariah lebih oke gitu ya dibandingkan dengan tahun ini gitu ya. Kemudian performa indeks saham syariah dibandingkan dengan indeks saham syariah global, secara global juga kita oke banget gitu ya. Karena apa? Karena ternyata tahun lalu ISSI itu naiknya 43%. Sementara indeks-indeks internasional seperti Dow Jones, FBMI, FTSE, S&P, sama MSCI yang versi syariah itu masih kalah pertumbuhannya sama ISSI atau indeks saham syariah Indonesia. Bahkan tetangga kita itu FBM Emas Syariah Index itu justru malah minus gitu ya. Jadi baik dari dalam negeri maupun di luar negeri indeks saham syariah Indonesia kinerjanya lagi bagus banget tahun lalu gitu ya. Nah, ini untuk perkembangannya intinya adalah lebih dari 50% pasar saham di Indonesia itu adalah pasar saham syariah. Jadi sudah banyak pilihannya, dan ngomongin soal pilihan, kalau kita lihat berdasarkan sektor dengan kapitalisasi pasar itu sudah mulai bervariasi gitu ya. Jadi tidak terpusat dalam satu sektor aja gitu ya. Bapak Ibu bisa cek, Bapak Ibu bisa cek top 5-nya gitu ya. Yang paling banyak saham syariah itu di sektor mana aja, dan yang paling besar kapitalisasi pasarnya di mana aja. Nah, ini mungkin jadi referensi gitu ya.
datanya. Tapi intinya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa saham syariah sekarang sudah diverse, Bapak Ibu bisa cek gitu ya, yang mana sih yang sesuai sama preferensi Bapak Ibu. Nah, untuk infrastruktur, alhamdulillah kita sudah lengkap dari mulai peraturan atau regulasi OJK. Kemudian ini yang penting untuk dicatat bahwa uh, kriteria saham syariah itu selain tadi adalah emiten syariah, itu kedua adalah diseleksi. Nah, diseleksinya itu seperti apa? Jadi kalau tahun sebelumnya itu kriterianya yang pertama adalah perusahaan tidak boleh melakukan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi perusahaan seperti bank konvensional, perusahaan produsen minuman keras, prostitusi dan lain-lain itu nggak akan masuk ke saham syariah. Kenapa? Karena secara bisnis sudah bertentangan. Kemudian kedua, itu tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah. Gitu ya. Jadi kalau terbukti melakukan suap dan lain-lain, nah itu perusahaannya bisa jadi keluar dari daftar efek syariah. Nah, yang menarik adalah poin nomor 3 dan keempat, dari sisi keuangan. Dari sisi keuangan, peraturan sebelumnya berdasarkan fatwa itu kriterianya adalah total utang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak boleh melebihi 40. Komposisi aset dari perusahaan itu mayoritas tidak boleh berasal dari utang berbasis bunga gitu ya. Contohnya apa? Contohnya utang ke bank konvensional, obligasi dan lain-lain. Tapi kalau dia asetnya dari pembiayaan sukuk, dari pembiayaan bank syariah atau dari saham gitu ya, ekuitas itu selama di bawah 45% maka dia termasuk saham syariah. Dan keempat, pendapatan non halal dibandingkan total pendapatan tidak boleh melebihi 10% gitu ya. Nah, karena ini semua adalah dari fatwa itu tidak apa ya, tidak, pada dasarnya tidak diperbolehkan dan uh, masih bisa berubah, di peraturan OJK yang terbaru nomor 8 tahun 2025 seiring dengan berkembangnya industri keuangan, ekonomi dan pasar modal syariah, OJK bersama-sama dengan DSN MUI bersama-sama dengan Bursa Efek Indonesia melakukan evaluasi. Perbedaannya ada di poin nomor 3 dan nomor 4. Di poin nomor 3, selama 10 tahun ke depan, artinya di tahun 2035, OJK, Bursa, dan DSN MUI menargetkan bahwa keuangan syariah sudah semakin maju dan artinya seleksi saham syariah pun semakin ketat. Harapannya selama 10 tahun ke depan bisa turun jadi 33%, gitu ya, yang saat ini 45%. Dan untuk total pendapatan non halal dibandingkan dengan total pendapatan perusahaan di tahun ini, di evaluasi bulan Mei nanti, itu sudah tidak boleh melebihi 5%. Harapannya semuanya ke 0%, tapi untuk saat ini pelan-pelan diturunkan ke 5%, gitu ya. Jadi semakin ketat. Nah, mekanisme transaksi di pasar modal syariah juga secara end-to-end dari hulu ke hilir sudah sesuai syariah. Dari mulai saham syariahnya sudah ada fatwanya, transaksi sahamnya sudah ada fatwanya, clearing, kustodian, settlement, sampai dengan perlindungan investor semua sudah punya fatwa gitu ya. Artinya sudah lengkap, tinggal Bapak Ibu merujuk aja ke fatwa tersebut gitu ya. Kalau mau investasi sesuai syariah ya anggap aja fatwa ini sebagai guideline lah gitu ya untuk Bapak Ibu berinvestasi sesuai syariah. Nah, tadi sudah ngomongin tentang produk atau objeknya saham syariah. Sekarang kita ngomongin soal transaksinya. Oke, sahamnya ada yang syariah dan sudah boleh. Tapi transaksi saham syariah itu boleh nggak sih? Nah, jawabannya adalah boleh. Kenapa? Karena saham syariah pada dasarnya adalah kalau di pasar sekunder adalah transaksi menggunakan akad jual beli. Gitu ya. Yang mana kalau merujuk kepada hukum muamalah gitu ya, di syariah, transaksi jual beli itu pada dasarnya diperbolehkan sepanjang tidak melanggar atau bertentangan dengan prinsip syariah. Contohnya, kalau ada orang jual minumannya oke syariah, tapi kalau jualnya minuman keras, maka jadi tidak syariah. Oke. Tapi hukum asalnya boleh. Sampai dicari ada yang bertentangan nggak sama saham syariah juga gitu, investasi. Kalau investasinya di saham syariah boleh, tapi kalau tidak syariah jadi tidak boleh, gitu ya. Ini semua. Nah, sekarang apa aja sih yang tidak boleh bertentangan gitu ya. Jadi ada 14 transaksi yang dilarang di fatwa, tapi kita coba cek tiga garis besarnya. Pertama adalah riba, goror, maisir. Riba sudah clear, Bapak Ibu sudah mungkin sudah banyak yang paham. Riba itu adalah tambahan atau transaksi yang diperjanjikan di awal gitu ya dari transaksi utang piutang. Jadi kalau riba sudah banyak yang tahu, mungkin goror. Nah, goror ini adalah
ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam satu akad mengenai kualitas dan kuantitas dan penyerahan objek. Jadi kalau kita transaksi, tapi kita tidak mengenali atau tidak tahu barang yang ingin dibeli, nah ini bisa jadi kena goror. Misalkan beli mystery box gitu ya. Itu kita tidak tahu kualitasnya berapa, jumlahnya berapa, bisa jadi kena goror gitu ya, kena unsur yang dilarang dalam syariah. Sama halnya dengan investasi. Ketika kita berinvestasi, tapi kita tidak mempelajari produk investasinya, tidak mempelajari sahamnya apa, tidak tahu, tidak mengakses risikonya seperti apa, bisa jadi transaksi yang kita lakukan terkena indikasi goror, yang mana itu merupakan transaksi yang dilarang. Tapi kalau ngomongin soal harga di masa depan, itu udah bukan goror yang dilarang gitu ya. Kenapa? Karena semua manusia di muka bumi gitu ya nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan gitu ya. Maka itu tidak masuk ke dalam unsur goror yang dimaksud gitu ya. Unsur goror yang dimaksud adalah ketika kita beli saham, oh kita lihat sahamnya lagi naik nih. Influencer A, B, C, D sebut namanya itu upload di story gitu ya. Terus kita dengan gampangnya langsung beli saham yang dipromosikan gitu ya, tapi tanpa mengecek gitu ya, tanpa mengenali ini sebenarnya saham apa sih. Terus risikonya seperti apa, pola transaksinya seperti apa, tahu-taunya setelah kita beli harga dibanting. Nah, ini yang jadi eh, apa manfaat atau kelebihan ketika kita menghindari goror dengan cara apa? Dengan cara mengenal, gitu ya. Sama kayak kita mau cari pasangan, mau cari kandidat karyawan, mau cari tempat bekerja itu kan semuanya harus kita riset terlebih dahulu. Kita harus kenal dulu kayak seperti apanya. Termasuk saham, gitu ya. Kita harus kenal nih saham apa, gitu ya. Ketiga MyShare gitu ya. Nah, transaksi saham sudah semudah belanja di e-commerce, jadi transaksinya sudah bisa melalui handphone, melalui laptop bisa tanpa perlu pertemuan fisik gitu ya. Dan sahamnya juga sudah scriptless tanpa warkat dimanapun sepanjang waktu perdagangan di Indonesia, waktu Indonesia Barat, dan punya uang, punya internet gitu ya. Bapak Ibu dan teman-teman bisa transaksi saham meskipun lagi dinas di luar negeri gitu ya, tetap bisa transaksi saham. Nah, transaksi sahamnya biar lebih enak, nyaman gitu ya, bisa menggunakan akun syariah atau rekening saham syariah di CGS International Securities Indonesia gitu ya. Bilang aja nanti ke Mas Risna atau timnya Mas Risna gitu ya, saya mau buka akun saham syariah. Kenapa? Karena kalau saya pakai akun saham syariah, saya nggak perlu capek-capek filter mana sih ya saham yang nggak syariah, mana sih saham yang syariah. Kedua, saya hanya bisa beli saham pakai cash aja. Jadi kalau misalkan saya nggak, saya cuma punya uang 10 juta gitu ya, ya saya hanya bisa transaksi saham senilai 10 juta. Saya nggak bisa beli saham yang lebih mahal daripada 10 juta dengan cara minjem ke perusahaan sekuritas. Dari sisi manajemen risiko, lebih aman. Kenapa? Karena nggak ada itu ceritanya saya nggak sengaja beli saham punya uang 10 juta, atau kebeli senilai 50 juta gitu ya. Terus harga saham turun, kita disuruh jual dan bayar bunganya gitu. Nah, itu nggak akan terjadi. Kenapa? Karena di syariah hanya bisa pakai cash. Jadi nggak ada yang namanya margin trading. Dan keempat, tidak bisa jual saham yang belum dimiliki. Kenapa? Karena dalam syariah, transaksi jual beli itu barangnya harus dimiliki secara penuh dulu. Kita nggak bisa jualin barang yang kita pinjam gitu ya. Jadi transaksi short selling gitu ya, itu tidak diperbolehkan juga. Sama kelima, transaksi sahamnya portofolio terpisah. Jadi kalau kita beli saham, sahamnya keluar dari syariah, nah itu akan otomatis terpisah dari portofolio syariah. Kenapa? Karena portofolio Bapak Ibu akan pure hanya saham-saham syariah aja. Nah, Bapak Ibu mungkin itu ya. Nanti mungkin untuk teknisnya cara beli sahamnya seperti apa, cara pakai aplikasi iTrade ya, CGS International Securities seperti apa, nanti akan dijelaskan oleh Mas Risna. Tapi intinya Bapak Ibu saya ingin mengingatkan kembali buat Bapak Ibu yang belum punya akun syariah di CGS atau belum mulai investasi, ini momen yang tepat. Kenapa? Karena saat ini kita sedang ada program namanya Syariah Investart, program hadiah. Jadi buat Bapak Ibu yang buka rekening saham syariah di CGS International Securities Indonesia selama periode program dan Bapak Ibu nanti terpilih gitu ya dalam undian menang gitu ya, Bapak Ibu bisa dapatkan hadiah eh, Smartband, Tumbler, earbuds, Powerbank, wallet, e-money dan lain-lain gitu ya, atau dapatin grand prize di akhir periode di bulan Mei, tablet, smartphone dan smart TV gitu ya, yang semuanya bisa dicek di QR atau di link berikut di bit.ly/syariahinvest 2026. Itu mungkin para materi dari saya. Semoga Bapak Ibu dan teman-teman semua mendapatkan manfaat gitu ya, tercerahkan dan tergerak gitu ya untuk bisa mulai investasi saham syariah sedini mungkin. Mungkin itu saja dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan
monggo ya, Mas Risna dan teman-teman bisa kita tanyakan di sesi tanya jawab. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Mas Risna. Baik, terima kasih Mas Wildan atas sharingnya kepada kami semua ya. Jadi Bapak Ibu, nanti sebelum ke Q&A, nanti saya sedikit akan sharing ke Bapak Ibu semuanya mengenai produk syariah yang ada di CGS International Schools Indonesia. Jadi nanti silakan Bapak Ibu ataupun yang ikut live di Facebook silakan ajukan pertanyaan nanti ya setelah apa namanya sesi dari CGS. Baik, sedikit mungkin ya Bapak Ibu di sini atau Sobat Genpes ya. Kalau Sobat Genpes berarti sebetulnya udah jadi investor di CGS, yang mana mungkin masih produk yang dimiliki adalah produk yang konvensional. Nanti saya akan coba jelaskan sedikit yang produk syariahnya. Dan juga mungkin Bapak Ibu yang mungkin belum jadi investor dan mau jadi investor, nah kebetulan juga ada program yang mana kolaborasi antara IDEC Islamic dengan CGS yang tadi namanya Kickstart itu kita sudah mulai starting dari bulan Februari ya dan kita ini bulan kedua gitu ya. Jadi Bapak Ibu silakan bagi yang buka akun itu nanti akan kita laporkan sebagai nasabah yang berpotensi untuk mendapatkan hadiah yang tadi Mas Mas Wildan sebutkan ya. Baik, mungkin saya izin share dulu. Sedikit saya akan coba sharing ke Bapak Ibu semuanya mengenai produk syariah yang ada di CGS International Securities Indonesia. Tadi Mas Wildan sudah share beberapa produk investasi di pasar modal, ada saham gitu ya. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu atau Sobat Genpes, ya bagi yang apa namanya yang mungkin eh, sudah biasa di trading di saham gitu ya, saham yang konvensional, mungkin Bapak Ibu sedikit adaptasi jika nanti menggunakan platform yang atau produk yang syariah. Saya coba ini back dulu ke website. Jadi ini web base ya, Bapak Ibu. Jadi bisa masuk ke websitenya cgs.co.id dulu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di menu login di pojok kanan atas itu ada login. Nanti akan muncul di sini ada iTrade Syariah. Ini produk equity atau saham yang berbasis syariah, yang mana sudah kriteria tadi sempat dijelaskan juga oleh Mas Wildan. Nah, tampilannya yang tampilan di handphone ataupun di desktop itu kurang lebih sama ya Bapak Ibu. Ini saya coba sharing di versi web ya di desktop. Jadi nanti Bapak Ibu yang mungkin bukannya di handphone pun ya tampilan kurang lebih sama ya. Jadi menu-menunya sama saja gitu. Oke, ini coba kita login dulu. Jadi bagi Sobat Genpes yang punya produk equity konvensional, jadi nanti ketika login atau apa namanya buka akun syariah itu nanti dapat user baru yang khusus untuk syariah. Mungkin kalau Sobat Genpes biasanya kode belakang depannya CBRL gitu ya. Nah kalau yang nanti Sobat Genpes buka produk syariah itu kodenya nanti akan punya user khusus yang depannya CBSL. Jadi intinya punya dua user, artinya Bapak Ibu atau Sobat Genpes punya dua produk, gitu ya. Nah, kita coba login, password itu juga nanti akan dikasih oleh CGS. Jadi ketika nanti registrasi buka akun produk syariah, password, user, PIN itu akan dikirimkan oleh CGS ke email Bapak Ibu semua ya, atau Sobat Genpes. Kita coba login. Ini tampilannya, ya tampilannya ketika sudah login ke websitenya CGS ya ataupun ke aplikasinya iTrade Syariah seperti ini ya. Jadi yang Bapak Ibu lihat di sini adalah produknya equity ataupun saham syariah ya. Jadi ini saya coba buka. Nah, di sini Bapak Ibu lihat angka-angka semua, memang di sini adalah harga-harga saham, ya harga-harga saham syariah. Jadi Bapak Ibu hanya bisa beli saham syariah karena ini produknya produk syariah. Jadi misalkan kalau kita salah input kode atau kode perusahaan, itu otomatis akan ada pop-up muncul yang mana akan di reject. Ya, jadi misalkan contoh saya mau beli saham yang mungkin saya nggak tahu ini saham saya atau tidak itu ya. Di sini udah ada menu buy, tinggal klik buy.
Ya, masukkan misalkan satu lot, ini contoh saja ya Bapak Ibu. Jadi ketika beli, di sini akan muncul pop up, orderan kita nggak bisa di approve ataupun tidak bisa lanjut. Kenapa? Di sini ada pop up muncul, ini kita nggak bisa beli saham ini. Artinya saham ini tidak masuk kriteria saham syariah. Nah, ini karena merujuk kepada fatwa, jadi aturan mainnya seperti itu ya untuk produk yang syariah. Jadi once ketika sahamnya syariah, otomatis ini ya ordernya bisa dijalankan. Misalkan kita mau beli saham syariah ya, coba kita tes lagi di sini beli saham, beli gitu ya. Ini yang tadi Mas William jelaskan di situ ada mekanisme transaksi jual beli, negosiasi, tawar menawar gitu ya, buy al musawama ini di sini. Jadi bid over ini investor yang sedang antri tawar beli dan mau tawar yang lagi jualan. Jadi yang mau nawar beli sama yang lagi antrian jual ini di sini lagi tawar menawar nih. Ya sebetulnya sama mekanisme kayak di pasar tradisional ya gitu. Cuma di sini orangnya nggak ketemu saja. Ya dan negosiasinya harganya itu nggak bisa sembarangan gitu. Jadi udah diatur. Jadi kalau Bapak Ibu atau Sobat Genpes lihat di sini bid ke bawah ini udah antriannya udah diatur 356. Kalau mau menawar lagi 354 terus sampai bawah semakin rendah. Di offer ini investor yang sedang antri lagi mau jual. Ya, kalau di paling atas di sini prioritas adalah harga yang mau jual lebih rendah akan taruh di atas 358. Kalau mau jual lebih mahal lagi antrian kedua, mau jual lebih mahal lagi antrian ketiga dan terus seterusnya seperti itu. Itu dari sisi penjual. Anggaplah saya mau beli di sini, beli saham Pakwon gitu ya. Ini perusahaan pengembang atau developer properti gitu ya. Nah, coba saya masukkan satu lot. Anggaplah saya mau nawar di sini karena saya baru mau beli gitu ya. Saya mau nawar, boleh itu haknya pembeli ya, nawar serendah mungkin gitu ya. Saya coba nawar di sini di 346. Jadi saya antrian ke 1 2 3 4 5 6 ke 6 ya. Nggak apa-apa saya antri nawar di 346, input saja. Ini kan mau satu lot, dua lot, tiga lot, ini minimum satu lot atau setara dengan 100 lembar. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu value-nya kelihatan berarti rupiah yang kita keluarkan kurang lebih di 34.662 rupiah. Ya, jadi kalau secara value rupiah itu 34.600 tapi kan ada biaya 63 rupiah itu yang dibebankan kepada investor ketika beli. Ya, jadi nanti Bapak Ibu yang ketika mau beli saham itu ya nanti akan ada biaya yang dibebankan ketika beli dan juga nanti ketika jual entah tahun depan atau 2 tahun ke depan gitu ya, itu kan ada biaya jual. Nah, ini kita coba lihat biaya ketika beli, di sini ada kelihatan komisi 63 rupiah. Kita coba klik buy, nanti dimasukkan PIN-nya. PIN juga nanti Bapak Ibu kan terima juga, tinggal confirm seperti ini. Ya. Di sini nanti Bapak Ibu tinggal lihat aja di order list-nya. Jadi kita bisa lihat di order list. Ini di menu trade ya, saya buka di WhatsApp trading ini biar nanti bisa kelihatan orderan juga gitu ya. Jadi kita bisa lihat orderan, kita juga bisa lihat harga ya. Nah, di sini paling pojok kanan bawah ya di sini ada order list kita besarin. Nah, di sini ada saham Pakwon, saya sudah order tadi di harga 346 ya, satu lot. Oke, ini statusnya masih open artinya masih belum terjadi transaksi. Artinya saya lagi nawar belum dapat sahamnya. Selama statusnya masih open, belum terjadi transaksi, maka Bapak Ibu masih bisa merubah orderan. Contoh misalkan saya mau rubah orderannya tadinya 346, jadi misalkan berubah, pengen dirubah antriannya jadi paling apa namanya paling paling atas gitu ya. Kita coba lihat harganya yang paling atas tuh berapa sih yang nawar paling tinggi itu ada di 356. Nah, selama statusnya masih open, saya balik lagi sini, saya perbesar lagi ya. 346 ini selama statusnya masih open masih bisa dirubah-rubah. Ya, kita rubah jadi 356 gitu ya. Kita rubah 356. Bapak Ibu tinggal klik aja yang tanda pensil di situ ada amend ya 356 ya. 356 saya naikkan harganya amend, tinggal confirm. Nah, statusnya masih open dan satu lot harganya yang berubah 356. Tapi masih antri juga belum match. Nanti statusnya kalau berubah match artinya sudah dapat.
Jadi seperti itu ya tawar menawarnya Bapak Ibu ya. Jadi selama belum dapat sahamnya masih bisa ditawar menawar itu ya. Itu cara transaksinya untuk yang equity atau saham. Jadi sangat simpel dan mungkin bagi pemula pun bisa dipahami lah untuk transaksi. Nanti Bapak Ibu bagi yang baru-baru ataupun yang baru jadi investor gitu ya, nanti bisa ikut kelas berikutnya ya untuk bagaimana cara menggunakannya. Yang jelas itu tadi saya simulasikan cara beli. Dan misalkan Bapak Ibu berubah pikiran, nggak mau jadi transaksi juga bisa. Selama status masih open, kita masih bisa cancel. Di sini ada tanda silang, tinggal diklik saja, tinggal di withdraw, confirm. Oke, statusnya withdraw artinya tidak jadi transaksi. Seperti itu ya. Jadi mudah ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi bagi yang pemula mungkin Pak saya bagi yang pemula gimana sih caranya tahapannya? Jadi nanti kalau Bapak Ibu setelah terdaftar sebagai investor gitu ya, nanti pertama itu nanti harus deposit dulu ke rekening investornya atau kita sebutnya RDN. Nanti bisa Bapak Ibu juga lihat RDN-nya di sini. Jadi kita bisa lihat RDN di menu klien info. Saya perbesar dulu klien infonya, terus di sini kita rubah ke, ntar kita rubah ke portofolio. Ada akun summary sampingnya portofolio ada akun summary. Nah, di sini kelihatan ada cash kita sebesar 164.000 rupiah. Buying power tuh itu cash kita. Kalau market value ini adalah nilai 61.000 dalam bentuk saham. Ya, kalau total aset itu penjumlahan antara cash kita yang 164.000 ditambah dengan saham kita yang kalau dirupiahkan sebesar 61.000 rupiah. Jadi kalau kita mau lihat komposisi aset kita, lihat di menu yang apa namanya client info, dia akan summary nanti kelihatan. Nah, yang dalam bentuk saham yang 61.000 ini kita lihat klik aja yang portofolio Bapak Ibu nanti kelihatan. Ini ada saham-saham yang dimiliki oleh oleh kita yang sudah kita beli nanti akan kerekod di sini. Oh, ada saham Inet. Ini ada saham Inet Waran. Ini Waran karena dia ada Waran tuh kayak sweetenernya lah. Jadi ini hak aja, boleh ditebus, boleh tidak juga gitu ya. Tapi nanti ini ada masa maturity-nya. Jadi ada expired-nya kalau waran. Jadi kalau misalkan nggak kita tebus ya udah angus gitu. Intinya kalau saham itu kalau waran itu ada masa maturity-nya. Jadi ada masa batas waktunya lah. Ya kalau yang induknya kayak inetnya ini selamanya selama saya pegang sahamnya ya tidak akan angus gitu ya. Terus ada Bukit Sentul juga satu ada 2 lot gitu ya. Nah, itu ini adalah komposisi aset saya dalam bentuk saham. Jadi Bapak Ibu beli saham banyak pun di sini akan ke-record nanti dan melihat dari potensi ininya aja. Kalau di warna hijau artinya potensi untung, kalau yang merah berarti potensi rugi. Ya, kalau dalam ibaratnya kalau ini yang Bapak Ibu lihat di gain atau loss ini adalah dalam bentuk rupiahnya. Jadi untung kalau misalkan saham ini contoh ya saya jual. Ya, saya jual saham Inet nih, 1 lot ini, ya saya ada untung 8.400. Tapi misalkan kalau saya jual saham Bukit Sentul hari ini, ya dengan harga hari ini, kebetulan lagi turun, ini saya jual, misalkan saya ada potensi rugi di 1.500. Tapi kalau overall, kalau saya jual semua saham saya, mau Inet saya, Bukit Sentul saya, BKSL saya dijual, itu portofolio saya, aset saya masih tumbuh itu ya. Jadi walaupun saya ada minusnya sahamnya, tapi minusnya masih lebih rendah daripada keuntungan saya. So far kalau saya jual semua pun posisi aset saya masih tetap untung. Nah, itu cara membacanya dan tadi juga simulasi transaksinya ini untuk saham. Nah, baik untuk berikutnya untuk produk selain equity, kita juga ada produk reksadana, ya reksadana syariah, dan juga ada sukuk ataupun obligasi syariah. Ya, nanti Bapak Ibu seperti biasa masuk ke CGS ataupun ke websitenya CGS. Saya coba ini back dulu. Atau saya klik lagi aja sini cgs.co.id gitu ya.
Di sini nanti Bapak Ibu ke menu login lagi, nanti di bawahnya iTrade Syariah ada iTrade Fund. Nah, di sini nanti Bapak Ibu login sama. Jadi usernya sama dengan yang tadi saham yang saya login di sini dengan yang untuk di produk yang reksadana ataupun sukuk pun sama usernya. Jadi nggak berubah gitu ya. Jadi nanti tinggal dimasukkan passwordnya gitu ya. Masukkan passwordnya, tinggal login. Nah, ini sudah masuk di dalam portofolio iTrade Fund ataupun reksadana gitu ya. Dan reksadananya reksadana syariah. Jadi di sini sudah ke filter juga sama seperti di saham. Di sini juga Bapak Ibu hanya beli saham-saham syariah. Sama halnya di produk yang reksadana pun Bapak Ibu hanya bisa beli produk yang reksadana syariah. Di sini kebetulan sudah ada juga isinya portofolionya. Sudah ada dua saham di sini ya. Sorry, ada dua reksadana, maaf ya. Ada dua produk reksadana. Satu reksadana syariah Cipta Dana Kas Syariah. Ini produknya money market atau pasar uang. Yang kedua reksadana syariah Prinsipal Kas Fund Syariah 2. Ini pun kategori jenis produknya ada reksadana pasar uang juga gitu ya. Jadi kalau dilihat di sini persentasenya cukup lumayan tinggi, 58,71% untuk yang principal cash fund ini, gitu ya. Jadi intinya kalau lihat kesimpulannya di sini imbal hasilnya bisa dilihat juga ya, Bapak Ibu atau Sobat Kinbers semuanya. Jadi kurang lebih secara potensial, ini masih potensial gain ya, karena kita belum jual, jadi ada potensial gain ataupun keuntungan dari reksadana ini di 35,19%. Ya, jadi ini semua reksadana yang nanti Bapak Ibu beli nanti bisa sudah ke record di sini juga ya. Jadi isi portofolionya lah. Jadi kalau misalkan mau beli gimana? Gampang nanti tinggal kita apa namanya? Lihat dulu produknya misalkan. Saya pengen lihat list-list reksadananya gitu ya. Ini list reksadananya, ya Bapak Ibu atau Sobat Genpes semuanya. Yang di sini sudah ke filter ada pasar uang, ya di sini ada reksadana syariah MNC Dana Syariah Barokah, dan ada reksadana syariah Mayoris dan lain-lain di sini ya. Di sini nanti Bapak Ibu bisa lihat jenisnya, ada pasar uang, ya. Ini kebetulan pasar uang semua ini yang apa namanya? Untuk produk pasar uangnya cukup lumayan ya. Secara return memang lebih kecil dibandingkan dengan kalau kita lihat kita sampingnya ada pendapatan tetap di sini ya. Nah, ini pendapatan tetapnya semua ada dari reksadana Trimegah, dana tetap syariah, ada reksadana apalagi di sini, ada reksadana dari Mega Dana Pendapatan Syariah dan lain-lain ya. Ini pendapatan tetap berarti dia isinya sukuk ya. Jadi kalau kita misalkan kita coba cek lihat ya satu ya di sini kalau mau beli tinggal klik beli aja seperti ini mudah. Nah di sini kan nanti Bapak Ibu lihat oh di sini minimum pembelian 100.000 rupiah untuk beli produk reksadana Trimegah Dana Tetap Syariah ini minimum pembeliannya 100.000 rupiah. Kalau mau beli tinggal klik beli atau Bapak Ibu lihat dulu fun fact sheet-nya. Kalau prospektus ini detailnya, ya detail dapurnya, ya strategi investasinya juga nanti Bapak Ibu bisa lihat kayak di sini. Coba klik sini, nanti tinggal di download saja. Ini lumayan cukup besar saja. Nanti bisa dilihat Bapak Ibu di sini, ini prospektusnya, detail produk ini gitu ya. Terus kalau secara ringkasan itu Bapak Ibu lihat dulu di fun fact sheet. Ini cukup untuk menjadi gambaran atau referensi bagi kita, bagi pemula yang mau beli reksadana. Jadi nanti di sini ada gambaran si produk ini apa sih gitu ya, dan dia itu portofolio isinya apa nanti akan kelihatan di sini. Gitu ya. Jadi sekilas nanti akan kelihatan, oh ternyata nih komposisi di dalam portofolinya itu ada SBSN seri PBS 030, ada SBSN seri
PBSG 001 gitu ya. Nanti kelihatan, oh ada sukuk mudorobahnya berkelanjutan satu, Merdeka Baterai Material tahap 2, ini MDK kalau nggak salah, nama perusahaannya, apa kodenya di bursa, ada sukuk mudorobah yang lainnya gitu ya. Nanti kelihatan portofolionya. Dan sekilas juga Bapak Ibu bisa lihat di sini kinerjanya. Jadi kinerjanya bisa kita lihat year to date ya. Ini Funfact Sheet per Januari ya. Nah, ini belum terupdate. Nanti mungkin belum ada update dari MI-nya. Ini nanti bisa kelihatan year to date-nya atau 1 bulannya, 3 bulannya, 6 bulannya, 1 tahunnya, 3 tahunnya. Nanti kita tinggal baca aja di sini. Jadi tolak ukur ini benchmarknya ya Bapak Ibu. Jadi benchmarknya kalau kita pengen tahu produk ini bagus atau tidak, ya minimal harus di atas benchmark lah. Ya, jadi contoh misalkan 1 bulannya kalau yang produk reksadana ini 0,17 tapi benchmarknya 0,25 masih di bawah berarti ya masih masih performanya masih di bawah ya. Terus kalau secara 3 bulan dia udah mulai lebih tinggi dari benchmark 0,94 ya 3 bulannya, sedangkan benchmarknya 0,76. Benchmark itu ada artian keseluruh indeks dari beberapa reksadana pendapatan tetap. Jadi benchmarknya ini jadi tolak ukur supaya kita bisa nilai reksadana ini cukup bagus atau tidak. 6 bulannya cukup tinggi, lebih tinggi dari benchmark 3,55, benchmarknya 1,6, 1 tahun 8,4, benchmarknya 3, terus seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat gambar, oh ternyata 1 tahunnya oke juga nih produk. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal bisa beli, balik lagi beli, tinggal klik beli di sini. Ya nanti tinggal diklik saja, nanti setuju seperti ini gitu ya. Nah seperti ini, nanti tentukan mau modal investasi berapa gitu ya. Apa namanya, karena ini minimum 100.000 nanti tinggal klik 100.000 seperti itu dan seterusnya. Nah nanti di sini juga ada produk-produk yang mungkin retail banget ya. Retail banget tuh maksudnya yang 10.000 gitu ya. Nanti kita coba tinggal cek di sini. Saya kebetulan nggak hafal satu persatu. Jadi ada juga produk yang dia itu minimum belinya yang hanya 10.000 gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa cek aja, tinggal klik aja beli sini gitu ya. Nanti kelihatan di pojokan kiri itu, di sini nanti kelihatan berapa sih minimal pembelian ini. Ini juga produk ini 100.000 gitu ya. Nanti bisa dicek aja ya Bapak Ibu produk-produk yang ada di CGS itu kita ada kurang lebih 13 fund manager yang sudah kerjasama dengan CGS. Jadi insya Allah produk reksadana sudah lengkap dari mulai yang pasar uang syariah, saham syariah gitu ya. Nah kalau kita coba klik lagi ya, nih saham kita saham syariah. Contoh di sini yang ngasih return paling tinggi saham syariah ini dari Henan Ekuitas Syariah Berkah. 1 tahunnya 41%. Oh luar biasa tinggi sekali ya. Yang kedua di sini ada Cipta Saham Unggulan Syariah. Ini fund manajernya dari Cipta Dana Aset Manajemen. Ini 33,21%. Artinya ini ketika ada gejolak-gejolak kemarin ya yang sempat koreksi tajam itu ya waktu ada impact dari MSCI itu, ternyata nih produk ini tetap stabil dan cukup cukup bagus juga. Jadi koreksinya tinggi pun tetap returnnya tetap tinggi. Jadi ini contoh reksadana syariah saham. Ya, jadi nanti kalau Bapak Ibu yang sebagai eh, trader gitu ya ataupun yang komposisi asetnya itu mau separuh diwakilkan ke reksadana atau diwakilkan ke fund manager yang mungkin separuhnya lagi untuk ditradingkan, nah itu nanti benchmarknya Bapak Ibu yang trading harus bisa ngegenerate ataupun ngasih returnnya lebih tinggi dari reksadananya. Itu baru Bapak Ibu bagus cara ngelola ataupun beli sahamnya. Ini pengalaman saya dulu. Jadi kalau dulu saya beli reksadana itu hanya untuk buat benchmark saja. Jadi kalau saya trading itu returnnya harus lebih tinggi dari reksadana saya, reksadana saham ya, yang sejenis ya. Karena saya trading saham, jadi saya beli reksadana saham. Yang mana kalau saya selama sebulan atau setahun trading saya itu returnnya lebih tinggi dari produk reksadana, artinya cara ngeracik saya, cara beli saham saya, cara trading saya itu sudah benar.
gitu ya. Ini cuma sharing pengalaman saja yang dulu saya melakukan hal seperti itu. Ya, jadi di sini ada yang campuran. Kalau campuran berarti isinya di mix ya. Jadi ada sahamnya, ada juga sukuknya, gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal lihat aja produk-produknya ya. Kalau klik semua ini muncul semua di sini reksadana yang ada di CGS Sekuritas Indonesia. Satu lagi produknya ada sukuk, ya ada sukuk. Sukuk di sini obligasi. Kita lihat listnya. Jadi nanti Bapak Ibu di sini bisa lihat yang obligasi syariah atau gampangnya itu dia biasanya tulisannya sukuk, gitu ya. Di sini kalau Bapak Ibu lihat obligasi tulisannya tiga, yang satu sukuk berarti yang syariah yang ini, yang sukuk mudorobah berkelanjutan Indah Kiat Pulp and Paper. Ini adalah produk obligasi syariah ataupun sukuk. Ya, jadi obligasi yang versi syariah kita sebutnya sukuk. Jadi nanti Bapak Ibu bisa tinggal beli sukuk. Secara sekilas kita lihat di sini ada informasinya. Oh, ternyata ini sukuknya corporate. Artinya dikeluarkannya oleh corporate atau perusahaan, bukan pemerintah. Ya, jadi kalau yang tulisannya government berarti artinya ini adalah obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Harganya kurang lebih ini at par di 100 gitu ya. Sorry, harganya karena ini udah di secondary market ya. Jadi udah nggak at par lagi, maaf. Jadi ada harga beli, harga jual. Maturity-nya Bapak Ibu bisa lihat, oh ini batas akhirnya nanti nih akan selesainya sukuk ini sampai 2030. Jadi masih ada kurang lebih 4 tahunan lagi gitu ya. Kuponnya imbal hasilnya 9,5%. Ya, jadi setara dengan 9,5%. Jadi ini adalah obligasi syariah ataupun sukuk yang menggunakan akad mudoroba. Sudah kelihatan dari nama produknya ya, sukuk mudoroba. Artinya sukuk ini menggunakan akad mudoroba. Karena nanti Bapak Ibu bisa jadi bulan depan kalau ketika login ke iTrade Fund, sukuknya misalkan udah ada sukuk ijaroh. Sama itu juga sukuk syariah ataupun obligasi syariah, cuma akad yang digunakan berbeda-beda. Nah itu ya, jadi nggak semuanya obligasi syariah itu namanya sukuk mudharabah, nanti namanya bisa berubah-berubah. Ya, jadi nanti Bapak Ibu jangan sampai bingung pilih obligasinya. Yang jelas kalau yang syariah itu ada nama sukuknya dan nama akadnya. Ya, di sini contohnya sukuk mudharabah. Jadi dia sukuk obligasi atau obligasi syariah yang menggunakan akad mudharabah. Nanti imbal hasil aja Bapak Ibu lihat di sini 9,5%. Itu ya. Baik, mungkin itu ya yang bisa saya sharing untuk produk syariah yang ada di CGS International School Indonesia. Nanti silakan Bapak Ibu tinggal praktekkan saja, ya, tinggal beli saja bagi yang udah existing klien di CGS, yang masih produk konvensional, tinggal tambahkan produknya. Jadi nggak perlu registrasi ulang, Bapak Ibu. Masuk aja ke websitenya lagi, yang seperti Bapak Ibu registrasi dulu, tinggal tambah produk. Klik aja produk syariah, nanti otomatis Bapak Ibu bisa beli saham syariah, beli bisa reksadana syariah. Seperti itu ya. Baik, mungkin saya coba cek pertanyaan-pertanyaan ya dari Sobat Genpes ataupun dari Bapak Ibu yang baik dari Zoom ataupun yang dari Facebook ya. Saya coba yang dari Zoom dulu. Saya mau bertanya untuk saham yang keluar dari daftar efek saham syariah, jika saya memiliki saham tersebut akan diberitahukan via email atau bagaimana? Nah, ini mungkin pertanyaannya ke saya ya Mas Wildan ya. Saya bantu jawab dulu. Jadi kalau misalkan ada yang keluar dari daftar efek syariah, kita informasinya di platform siapa ini Ibu Sierra ya Ibu Sierra. Jadi di platform nanti misalkan ada yang keluar per 6 bulan gitu ya, misalkan ada daftar efek syariah baru dan yang keluar itu ketika login ya. Jadi Mbak Sierra ketika login itu nanti akan ada pop up muncul yang ngasih tahu saham ini keluar, saham ini masuk. Jadi kita infonya di platform gitu ya. Karena kalau di email itu kadang investor kita nggak aware dan jarang buka email. Jadi kita kasih taunya di platform. Jadi misalkan ibu buka di handphone nih aplikasi AirTrade Syariah,
pas kebetulan ketika tanggal tersebut udah efektif ada daftar efek syariah baru ataupun yang sudah keluar itu nanti akan muncul pop up di depan ketika pertama kali login gitu ya. Nah, terus mungkin dari pertanyaan berikutnya ini mungkin apa namanya ke Mas Wildan kali ya. Jadi Mas Wildan, jadi kalau misalkan di apa namanya tadi sempat ngebahas mengenai yang peraturan baru Mas Wildan katanya. Jadi kan ada yang perubahan dari kriteria yang Mas Wildan ya. Itu sebetulnya sudah efektif atau belum ya Mas Wildan untuk yang kriteria baru? Tadi sempat dijelaskan juga ada peraturan baru ya. Jadi cara filternya sekarang sudah berubah gitu. Jadi itu udah berlaku atau belum gitu ya Mas Wildan? Bisa dijelaskan Mas Wildan? Oh, oke Mas Trisna, ya terima kasih banyak Mas Trisna. Jadi untuk peraturannya sendiri itu terbit di bulan April Mas, April tahun 2025. Nah, di peraturannya terus itu tertulis bahwa efektif itu 1 tahun kemudian. Jadi kalau kita lihat 1 tahun kemudian itu kan di bulan April ya, di bulan depan ya. Nah untuk seleksi eh, setiap tahunnya itu ada 2 kali, eh, Bapak Ibu dan teman-teman ya. Jadi ada di bulan Mei dan bulan November gitu ya. Jadi kalau kita lihat efektifnya di bulan April, maka di tahun ini untuk seleksi DES periode pertama di tahun 2026 yang mana terjadi di bulan Mei itu udah pakai atau sudah implementasi peraturan tersebut Mas. Jadi untuk yang kemarin bulan November belum belum pakai kriterianya, tapi untuk periode pertama yang tahun 2026 ini insya Allah udah pakai kriteria terbarunya. Itu Mas, kurang lebih Mas. Oke, jadi Jadi mungkin diimplementasikannya ada nanti ya. sedikit Nah, perubahan lah. Betul, betul, betul. Akan kelihatan lah jadi trennya agak beda dibandingkan dengan seleksi DES tahun lalu. oke, jadi nanti pas yang apa des yang semester pertama ini ya, nanti akan udah mulai Betul, diberlakukan untuk yang berikutnya ya. Baik, betul, betul. ini dari Facebook saya coba. Ini pertanyaan mengenai ini Mas Wildan, apa namanya? Kan kalau di investasi syariah itu emang sih image-nya itu masih ini ya, apa namanya, stigma itu masih ada aja gitu ya, stigma negatif gitu ya. Nah sebetulnya ya Mas Yudan, untuk pertanyaannya itu, kalau misalkan untuk bagi yang pemula-pemula itu ya, itu bagaimana untuk meyakinkan yang pemula ini bahwasanya memang ini produk sebetulnya udah syariah gitu Mas Yudan. Mungkin ada bisa dibantu dijawab Mas Yudan. Oke. Ya, sebenarnya kalau ngomongin soal meyakinkan gitu ya, syariah atau tidak, eh, yang bisa kita sampaikan kalau mau ngajak sih sebenarnya lebih ke kalau ya kesesuaian syariah yang ada di pasar modal ini sebenarnya sudah ada fatwanya gitu ya. Jadi eh, kalau ditanya sesuai syariah atau enggak gitu ya, maka kita bisa sampaikan bahwa kalau ngomongin soal investasi saham khususnya gitu ya, itu fatwanya sudah lengkap banget. Dari mulai produknya, saham syariahnya sudah ada fatwa sendiri, transaksinya sudah ada fatwanya, bahkan sampai proses clearing dan settlement itu sudah ada fatwanya sendiri. Jadi eh, kalau untuk meyakinkan mungkin kita bisa arahkan teman kita atau keluarga kita yang masih ragu itu dengan menunjukkan fatwanya gitu ya, dan ya apa namanya, ya kita bisa sampaikan fatwanya dan mungkin dari kitanya juga bisa pelajari juga kali ya fatwanya seperti apa. Jadi kalau misalkan nanti ada teman atau keluarga kita yang bertanya gitu ya, kita udah bisa menjawab dan jawaban kita itu bisa kita kasih dasarnya itu dari fatwa yang diterbitkan oleh DSN MUI gitu sih. Jadi buat teman-teman mungkin yang masih ragu, tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena mungkin satu-satunya di Indonesia kali ya yang industri pasar modal syariahnya punya fatwa lengkap ya dari mulai hulu ke hilirnya. Bahkan sampai yang paling baru pelindungan dana investornya udah punya fatwa gitu ya. Jadi kita patut bersyukur lah hidup di Indonesia karena ulamanya sangat peduli gitu sama industri pasar modal. Itu mungkin Mas Sutrisna. Ya, jadi patokannya kasih aja fatwa yang sudah dikeluarkan di Betul, SNMUI ya, Mas Wildan. betul. Jadi ya mungkin bagi sobat Genpes ya ataupun yang pemula atau Bapak Ibu gitu ya. Jadi sebetulnya nanti fatwa itu bisa diakses juga di websitenya OJK ya atau di websitenya DSNMUI juga ada.
Kalau di microsetnya IDX, IDX Islamic juga ada ya Mas Wildan ya? Di IDX ada Mas, ada halaman fatwa. Jadi regulasi sama fatwa teman-teman bisa akses di websitenya IDX. Oke, jadi di IDX Gitu. pun nanti Sobat Genpes ataupun Bapak Ibu bisa akses juga. Jadi mending di-download saja, terus jadi mungkin bisa di print out gitu ya, ataupun nanti ditunjukkan di handphonenya, di save Ya, di handphonenya. Jadi once ketika ada yang bertanya, ini fatwanya sudah ada. Minimal tuh kalau kalau nanti nanya melihat em, bertanya mengenai mekanisme perdagangan, ya tunjukin aja yang fatwa nomor 80 gitu ya. 80 tahun 2011 gitu ya. Atau dinanya mengenai ibaratnya saham itu apa ya nanti ke fatwa yang terbaru itu ya yang fatwa berapa 100 berapa sudah lupa saya 35, 135 gitu 135. ya. Nanti tinggal di-download fatwanya Ya, tinggal tunjukin. Nah, itu tergantung nanyanya nanya apa gitu ya. Kalau nanya mengenai back office-nya betul, gitu betul. ya, mengenai proses settlement-nya nanti yang di-download juga fatwa yang berhubungan dengan novasi ya. Kita nyebutnya novasi. Nanti tinggal download tinggal tunjukin. Jadi simpelnya seperti itu gitu ya. Baik, berikutnya Yes. Mas Fidan, ini sebetulnya sih minta tips nih bagi investor. Kebetulan nih memang ini kan Ramadan ini mungkin saving lebih lebih banyak daripada konsumsi ya. Jadi banyak uang-uang yang nganggur yang mungkin bisa Betul. diutilize lah gitu ya. Jadi ini ada tipsnya nggak Mas Fidan? Misalkan saya punya uang nganggur buat alokasi investasi bagi pemula itu ini cocoknya masuknya kemana dulu nih? Ya, tadi seperti yang saya jelaskan memang ada beberapa produk ya syariah di apa di pasar modal atau di SIGES. Mungkin minta saran dari Mas Wildan bagi yang pemula dan kebetulan ada uang karena mungkin konsumsi itu selama Ramadan itu kecil ya, jadi uangnya banyak saving gitu. Ini sarannya gimana Mas Wildan? Produknya mana dulu mungkin kalau yang ini ya, yang baiknya. Pemula ya. Oke, oke. Oke, terima kasih banyak Mas Krisna nih. Pertanyaannya bagus ya. Jadi kalau untuk pemula sebenarnya tadi seperti yang disampaikan Mas Krisna, produknya banyak banget ya yang syariah ya. Dari mulai saham, sukuk sampai reksadana gitu ya. Nah, cuma yang perlu kita ketahui kembali atau cek kembali itu teman-teman atau Bapak Ibu itu yang baru mulai eh, uangnya ini apakah uang dingin atau seperti apa gitu ya. Karena kalau misalkan mendekati bulan puasa gitu, mendekati Lebaran gitu ya, kita perlu kadang perlu jaga-jaga gitu ya. Memang perlu disisihkan gitu ya, disisihkan di awal gitu ya. Jangan sampai disisain karena kalau disisain yang ada malah nggak jadi investasi gitu ya. Karena malah kalau yang nama disisain ujungnya nanti bisa jadi habis gitu ya. Tapi kalau disisihkan di awal itu lebih enak gitu ya. Kenapa? Karena uang yang kita pegang udah berkurang dari awal gitu ya. Jadi eh, persepsi kita hanya fokus pada uang yang kita pegang aja gitu. Nah, untuk produknya tadi seperti yang saya sampaikan, kalau misalkan memang ingin langsung jangka panjang gitu ya, di saham bisa gitu ya. Meskipun memang di saham juga kita bisa ya yang jangka pendek ya. Kalau misalkan Bapak Ibu jaga-jaga gitu ya, suatu saat nggak lama takutnya butuh uang dan lain-lain. Kenapa? Karena di saham ini instrumen yang liquid ya. Kalau misalkan kita pilih saham yang liquid, insya Allah lah kalau misalkan Bapak Ibu ada kebutuhan gitu ya bisa langsung dijual kembali gitu. Terlebih kalau sahamnya liquid ya dan performanya juga tidak fluktuatif ya karena kalau fluktuatif posisinya lagi di bawah agak susah nih kalau kita mau keluar nih walaupun pembeli antri gitu. Nah, kedua yang paling stable mungkin ya dan mungkin bisa Bapak Ibu coba itu di reksadana yang pasar uang ya, reksadana pasar uang itu juga bisa Bapak Ibu coba meskipun memang dari segi return itu tidak semenarik saham ataupun reksadana saham gitu ya. Tapi itu bisa jadi opsi buat Bapak Ibu dan teman-teman. Mungkin yang agak apa namanya ini bisa dicoba juga gitu ya. Tapi tadi ya balik lagi ya tergantung kondisi keuangan Bapak Ibu. Yang perlu diperhatikan itu kalau Bapak Ibu mau coba sukuk ya. Karena kalau yang namanya sukuk itu pertama ada jangka waktunya gitu ya, jatuh temponya kapan gitu ya. Kedua pasar sekunder meskipun ada pasar sekunder mungkin tidak belum ya belum se liquid saham karena kalau saham kan udah banyak yang tahu gitu ya tetap bisa dijual di pasar sekunder sukuk gitu ya Bapak Ibu bisa jual tapi mungkin dari segi karakteristik produknya agak berbeda sama saham jadi bisa Bapak Ibu perhatikan dari segi karakteristiknya gitu ya. Sukuk punya kelebihan dia bisa kasih return yang bisa dibilang relatif lebih stable gitu ya dibanding saham. Jadi dia tiap bulan kalau yang korporasi uh, mungkin ada yang tiap 6 bulan ya kalau korporasi, kalau yang retail bisa setiap sebulan dapat transferan gitu ya. Tapi tadi gitu ya ngomongin soal
pasar sekundernya mungkin agak sedikit berbeda sama saham gitu. Jadi mungkin itu sih Mas Risna, teman-teman pastikan cashnya cukup juga gitu ya. Yang namanya Lebaran nggak ada yang tahu gitu ya kebutuhan seperti apa. Tapi satu sisi pastikan teman-teman juga sisihkan di awal, jangan sampai dientar-entar. Karena kalau dientar-entar yang ada malah malah habis gitu ya, uangnya gitu ya. Jadi kalau bisa sisihin di awal. Dan tadi dipilih produknya juga disesuaikan sama kondisi keuangan dan karakteristik produknya. Mungkin itu Mas Risna dari saya. Baik, terima kasih Mas Widan atas sharingnya ya, atau apa namanya sarannya. Jadi ini kebetulan saya lihat tidak ada penanya lagi di Zoom ataupun di Facebook ya Mas Wildan. Yes, yes. Jadi mungkin untuk sesi sharing ataupun ibaratnya kita ngabuburit gitu ya, ngabuburit di sore Ramadan kali ini mungkin mudah-mudahan apa yang kita Alhamdulillah. diskusikan gitu ya, apa yang kita sharing di sore kali ini bermanfaat bagi Bapak Ibu atau Sobat Kempes semuanya. Dan silakan bagi yang belum menjadi investor, silakan coba untuk menjadi investor karena jadi investor itu nggak, insya Allah nggak ada ruginya gitu ya. Dan juga bagi Bapak Ibu atau Sobat Genpes yang baru berinvestasi di produk konvensional, silahkan juga mencoba untuk produk yang syariahnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sharing ya Bapak Ibu semuanya atau Sobat Genpes, dan saya ucapkan terima kasih kepada Mas Wildan atas waktunya dan sharingnya pada Siap, kami terima kasih semua. Mas Rizky. Mudah-mudahan bermanfaat dan jazakumullah khair. Mudah-mudahan nanti ini bisa jadi gambaran bagi kita semua untuk mulai berinvestasi di pasar modal syariah. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan Waalaikumsalam. terima kasih Mas Wildan. Ya, makasih banyak Mas Tisna, makasih banyak Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Assalamualaikum. Selamat melanjutkan ngabuburitnya.